Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana kita mengukur sebuah media sosial. Kemarin kita sudah pelajari bahwa media sosial itu penting untuk portofolio kita. Oke, eh, pada dasarnya setiap media sosial, setiap platform mempunyai pengukuran yang berbeda-beda, tapi pada prinsipnya sama, ya. Yang pertama, dia akan mengukur tentang berapa banyak orang yang melihat dan berapa banyak orang yang terappreciate, gitu ya. Eh, Pada dasarnya, ketika kita ingin melakukan pemetaan ya terhadap sebuah konten yang kita berikan, maka dari itu kita bisa melihat apa gendernya seperti apa, age-nya seperti apa. Nah, itu tergantung setiap platform menyediakan fitur-fiturnya itu seperti apa. Nah, kita harus mengetahui bahwa ketika kita mendapatkan appreciate, ya, kalau di sini di materi kita menyebutnya dengan media reach, ya, dan impression, ya. Nah, media reach itu jangkauannya seperti apa, like, share segala macam, ya. Kalau misalnya kita lihat di konten YouTube, ya, dan konten Instagram segala macam, itu sangat terlihat jelas. Kita bisa langsung melihat saat itu juga, ya, di bar bawah itu, ya, bahwa kita sudah mendapatkan appreciate yang orang, audiens kita. Oke. Maka dari itu, di era media sosial saat ini kita sudah melakukan beberapa shifting, ya. Kita telah melakukan beberapa perubahan dalam menilai halayak, ya. Dulu kalau kita ingin mengetahui nilai halayak atau berapa halayak yang bisa kita dapat, kita akan eh, membuat sebuah rating, dan itu membutuhkan waktu yang tidak langsung, ya. Kalau misalnya kita di rating, apalagi di media TV, ya, rating itu kadang kita bisa dapat sekitar 1 hari, ya kan. Nah, rating itu juga dilakukan oleh biasanya satu surveyor, ya, seperti yang pernah kita bahas, yang sering melakukan eh, survei adalah Nielsen, misalnya, AC Nielsen. Nah, padahal di era sekarang tidak lagi dimonopoli oleh satu surveyor, ya. Masing-masing platform memiliki alat analisanya sendiri, dan ternyata alat analisanya adalah real time sekarang. Jadi semuanya kita bisa langsung dapatkan pada saat itu juga. Nah, eh, ketika halayak kita atau audiens kita atau netizen kita langsung memberikan impact, ya, terhadap konten kita, maka dia langsung memberikan penilaian dan analisa. Itulah yang kita butuhkan. Apa yang harus kita lakukan setelah itu? Jangan sampai setiap kita melakukan konten, ya, memberikan sebuah konten apapun, ya, tapi kita tidak mendapatkan feedback, ya. Jadinya kita hanya mendapatkan kalau tidak ada feedback, ya, kita tidak bisa melakukan apa-apa, gitu ya. Kita bisa melakukan sesuatu, tapi kita tidak bisa memberikan nilai lebih terhadap konten itu, dan untuk konten selanjutnya, gitu ya. Oke. eh, karena media sosial semua orang sudah bisa memakai secara pribadi dan juga secara bisnis, ya, maka dari itu kita sekarang akan membuat, ya, sebuah konten yang isinya, ya, terdapat press release, ya. Jadi press release itu, ya, supaya orang tahu, gitu loh, apa yang kita lakukan, ya. Kalau dulu kita bisa melakukan dengan namanya blog. Nah,
ada yang lebih ringan, ada namanya microblog ya. Tapi sekarang orang lebih menyukai dengan press release langsung di konten tersebut. Contoh misalnya di Instagram kita bisa menulis, tapi memang punya kapasitas berapa banyak kata yang bisa kita input. Nah, maka dari itu ya, tugas kalian silahkan yang kemarin sudah membuat sebuah tugas yang saya berikan, silahkan kalian buat ya eh, sebuah konten ya, di khususnya di Instagram ya. Kalian buat itu, entah itu ada videonya, entah itu ada gambarnya, dan berikan caption. eh, Kalau saya bilang bukan caption lagi, dia semacam press release yang kalian mau gitu ya. Misalnya kalian sedang melakukan pembelajaran e-learning, kalian tulis itu, pada saat ini kami sedang melakukan pembelajaran e-learning. Atau kalian masukkan tugas yang kemarin yang pernah saya berikan, kamu jelaskan bagaimana cara melakukan tugas itu bisa bisa tercapai, tujuannya apa ya, terus harapannya seperti apa, kalian bisa masukkan ke dalam konten tersebut ya. Dan jangan lupa masukkan hashtag ya, hashtag, dan di add nama saya. Oke, silahkan membuat konten dan silahkan memperbaiki portofolio kalian. Terima kasih.